Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaftihu billadhi huwa khair. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para shaimin, shaimat, qaimin, qaimat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Sebelum saya menyampaikan materi yang saya akan sajikan, marilah lebih dahulu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan alizu biyazal jalali wal ikram. Alizu biyazal jalali wal ikram. Lazimkanlah, perbanyaklah, biasakanlah membaca ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalal, Allah yang maha agung, wal ikram, Allah yang maha mulia. Amitna ala dinil Islam, wafatkanlah kami dalam membawa agama Islam dan membawa iman. Mudah-mudahan insyaallah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membawa iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sama-sama. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil Islam. Mudah-mudahan kita membawa iman Islam ketika kita menghadap kepada Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam firman Allah dijelaskan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu wafat kecuali membawa iman dan Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin shaimat, qaimin qaimat, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna a'tainakal kautsar." Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami berikan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, al-khair al-katsir minal ilmi wal amal, baik itu ilmu ataupun amal. Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebaikan yang berlimpah ruah, ya, dari ilmu dan amal saleh. Ada juga pengertian al-kautsar maknanya nahrun fil jannah, sungai di dalam surga. Ada juga haudun fil jannah, telaga. Nah, ini telaga ini adalah Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang masuk surga pasti minum air salsabil dan mandi dari telaga Kautsar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kalau orang masuk surga minum air salsabil, insya Allah satu teguk air salsabil tidak akan haus lagi. Kemudian dia mandi dengan air telaga Kautsar, insya Allah salin kulit semua. Yang hitam menjadi putih, yang pendek menjadi tinggi, yang tinggi semampai langsing, yang jelek jadi cakep. Amin. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita masuk surga, biar kita nggak cakep, penampilan kita kurang bagus, mudah-mudahan insya Allah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik penampilan yang bagus, yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa juga makna al-kautsar adalah ulama ummatih, ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau adalah itu semua merupakan satu kelebihan Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bisa juga ditafsirkan al-kautsar Al-Qur'an. Ya, jadi pengertian al-kautsarnya sangat banyak. Fasholli li rabbika, oleh karenanya hai Muhammad laksanakan salat. Dum 'alas shalah. Ya.
kerjakanlah salat dengan sebaik-baiknya, khalisan liwajhillah, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, fasholli li rabbika di sini juga bisa ditafsirkan salat Id Adha. Ya, wanhar, kita lihat di akhirnya ayat itu lanjutannya wanhar. Kemudian setelah melaksanakan salat Id Adha, ya, lalu menyembelih hewan kurban. Wa tasaddaq 'alal mahawij, kemudian setelah menyembelih hewan kurban disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membuli kamu, yang melecehkan kamu, yang mengejek kamu, huwal abtar, dialah yang dikenal dengan abtar. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat TV Al-Mukhtar yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sabab nuzul ayah, ya, bahwasanya seorang namanya Wa'il bin Hisham. Wa'il bin Hisham ini beliau mau masuk ke masjid, sedangkan Rasulullah SAW mau keluar dari masjid, sehingga berpapasan dengan Rasulullah SAW. Lalu ditegur oleh Rasulullah, ditanya, bahkan sempat ngobrol. Begitu Wa'il bin Hisham masuk ke masjid, lalu jamaah bertanya, Wa'il, siapa itu yang kau bicara di pintu masuk tadi? Oh, itu Abtar. Subhanallah. Siapa itu? Abtar. Siapa itu Abtar? Nabi Muhammad SAW dilecehkan oleh si Wa'il, ya, dengan gelar Abtar. Apa sih pengertian Abtar? Abtar itu Masya Allah artinya kurang. Ya, nah kalau orang Arab ini, kalau orang punya anak perempuan semua bisa juga digelar abtar. Artinya kalau bahasa kitanya nggak punya jagoan, nah itu abtar. Bisa juga abtar maknanya naqisul barakah. Bisa juga abtar maknanya tidak punya sama sekali, tidak punya apapun sama sekali. Maka Nabi Muhammad SAW sedih, dilecehkan, dibully oleh si Wa'il. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Wa'il pada jamaah sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka Rasulullah akhirnya sedih. Kemudian Rasulullah SAW begitu sedih, Rasulullah tidur sejenak, ya, katakanlah melayap. Begitu bangun, mendusin, Rasulullah SAW senyum, ya, faqoma mutabassiman. Rasulullah SAW senyum. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adhakaka, apa yang membuat kamu senyum ya Rasulullah? Qala nazalat alayya anifan suratun, barusan saja saya mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkan surah Al-Kautsar. Lalu Rasulullah membacanya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami berikan kepadamu hai Muhammad telaga Kautsar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat Id Adha. Setelah melaksanakan salat, kemudian wanhar, sembelihlah hewan kurban sebagai taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban adalah merupakan taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hikmahnya adalah bahwa setiap umat manusia harus mengadakan pengorbanan sebagai tanda bukti bahwa seorang hamba itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mengorbankan, ya, hartanya. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut abtar tadi? Karena Nabi Muhammad punya anak laki-laki yang dikasih nama Ibrahim, tapi bukan Nabi Ibrahim, ya. Ini Ibrahim nama anak Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu Ibrahim ini putranya Nabi Muhammad usia 2 bulan sedikit atau 70 hari meninggal dunia. Ya, maka Nabi Muhammad dikasih gelar sama orang Quraisy Muhammad Abtar. Subhanallah. Ya. Nah, Ibrahim ini adalah putra satu-satunya putra yang dilahirkan dari ibu Maryah Al-Qibtiyah. Sedangkan putra-putri Rasulullah SAW, ya, yang lain itu adalah dari kandungan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra-putranya seperti Ibrahim, Qasim meninggal dunia usia dini? Oh, hikmahnya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra-putranya tidak meninggal dunia, lalu kalau anaknya putra-putra Nabi Muhammad tidak menjadi nabi, maka Nabi Muhammad tidak mendapat kehormatan dari putra-putranya. Ya, bagaimana nggak mendapat kehormatan dari putra-putranya? Bisa saja nanti Nabi Muhammad dibully oleh orang-orang yang dengki, yang hasud kepadanya. Contoh seperti katanya Muhammad nabi besar, kok anaknya nggak ada yang jadi? Ya kan? Seandainya Nabi Muhammad putra-putranya sampai besar menjadi nabi, berarti nabi nggak ada habis-habisnya. Nabi Muhammad nabi, putranya nabi, nanti cucunya bagaimana? Nabi lagi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan nabi yang paling akhir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad adalah sebagai nabi yang paling akhir. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW dijelaskan pula, "Innan nubuwata war risalah qad inqata'at." Nabi atau kenabian, kerasulan sudah habis. Fala nabiyya wala rasula ba'di. Maka tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering juga kita mendengar khutbah yang disampaikan oleh para mubaligh, apa katanya? Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Salawat serta salam kami persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling akhir, tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, ada orang mengaku-ngaku mendapat wahyu, berarti itu hukumnya murtad, keluar dari Islam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling akhir, tidak ada nabi lagi sesudahnya, maka Nabi Muhammad SAW diberi kehormatan oleh Allah, penghargaan oleh Allah. Selain tadi Telaga Kausar, juga nama Nabi Muhammad SAW senantiasa dipasang-pasangin dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat, duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, ketika seorang muadzin mengumandangkan suara azan, ya. Jadi ini adalah Nabi Muhammad namanya disebut-sebut. Ya. Misalnya, "Asyhadu an la ilaha illallah." Ya, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, di waktu azan. Di waktu salat juga demikian, ketika kita mengucap salawat. Ya, berarti satu penghormatan, satu penghargaan yang sangat besar Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang saya bisa sampaikan. Wa in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.